Halo sahabat anime, apa kabar semuanya? Akhirnya kita bertemu lagi di Putra Jiwa Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan sedikit bocoran spoiler serial Swallow Star episode 67. Di episode kali ini Luo Feng sudah resmi menjadi murid master terkuat Huyan Bo, dan akhirnya Luo Feng menerima warisan dari Huyan Bo. Setelah itu Luo Feng berlutut, mengetuk dahinya ke tanah sebanyak 8 kali. Luo Feng menatap keenam mayat dengan perasaan sedih. Keenam mayat ini, 5 dari mereka adalah makhluk abadi. Luo Feng, Babata menunjuk ke arah tulang-tulang emas. Ini adalah murid kedua Tuan. Juga murid yang paling luar biasa. Namun dalam pertarungan itu, saat Tuan sedang dikejar, serangan musuh benar-benar menerobos pertahanan kapal planet Yunmo dan masuk ke bagian dalam kapal. Senior kedua saya ini, level apa dia? Tanya Luo Feng. Tuan Sektor, kata Babata. Kamu akhirnya menjadi sadar. Babata menunjuk ke dinding di sekitarnya. Lihat, ada penyok di dinding dan tanah itu semua jejak yang tersisa dari pertempuran para pejuang yang abadi, bahkan jika seseorang bukan makhluk abadi. Kapal planet Yunmo ini, produk dari kerja keras tuanku yang tak ada habisnya, adalah kapal yang tak ternilai harganya, dinamakan planet Yunmo. Harga bijaksana, bahkan jika kami menjual seluruh bumi Anda, itu masih tidak akan bernilai bahkan setengah dari kapal. Babata mengangkat kepalanya. Bukankah kamu pernah mengambil pecahan merah sebelumnya? Luo Feng mengangguk, beling pisau itu memiliki jumlah kekuatan yang konyol. Itu adalah sepotong kapal yang pecah ketika kapal itu jatuh ke bumi sejak lama. Menancapkan dirinya jauh di dalam tanah, Babata tertawa. Jangan mengira itu disebabkan oleh dampak. Bahkan jika kapal menabrak sebuah planet ukuran menengah, itu masih tidak akan rusak. Itu sebenarnya disebabkan oleh serangan dari musuh yang sangat kuat, menyebabkan lambung menjadi rusak, dan karenanya menyebabkan sepotong putus. Hanya pada awalnya, pecahan itu masih terjebak di dalam pelindung kapal. Setelah itu menabrak bumi dan penghalang itu hilang, beling itu terbang keluar, Babata menjelaskan. Itu hanya sepotong kapal, begitu tajam, Luo Feng bertanya. Mari kutunjukkan bagaimana penampilan luar kapal ini, Babata menunjuk ke arah ruang di depan. Segera di dalam ruang, gambar 3D muncul yang menunjukkan replika kecil dari kapal. Ini adalah kapal luar angkasa berwarna merah darah, hanya 3 poin, dengan busur mereka sendiri. Selain itu, pinggiran kapal sangat tipis dan sangat tajam. Jadi itu sebenarnya hanya sepotong kapal, dan dia pikir itu adalah pisau. Namun, kerusakan yang diterimanya sangat kritis. Sekarang bahkan tidak bisa terbang. Kalau tidak aku tidak harus menunggu di bumi selama 50.000 tahun. Babata menggelengkan kepalanya. Itu bahkan tidak bisa terbang, bahkan tidak menyebutkan memperbaiki tubuhnya. Kamu bisa menyimpan pecahan ini, aku akan mengajarimu di masa depan bagaimana menggunakannya. Itu jauh lebih kuat daripada soaring satelmu. Luo Feng bertanya, beling ini memiliki penggunaan khusus sendiri. Tentu saja, Babata tertawa, pelatihan dan metode pertempuranmu di bumi terlalu primitif dan mentah. Sekarang untuk warisanmu dari tuanmu, kata Babata. Kristal Muya dari sebelumnya. Kamu menyimpan semuanya? Tanya Babata. Kristal ini? Apa gunanya kristal Muya ini? Luo Feng bertanya. Kristal Muya adalah alat latihan, dan juga menjinakkan monster dan memelihara tanaman. Mereka memiliki banyak kegunaan. Hanya satu kristal dapat membiarkan siswa level 8 atau 9, dengan 1 bulan pelatihan masuk ke level 1 level Traveler. Tentu saja di alam semesta, kami menggunakannya lebih banyak untuk membudidayakan dan menjinakkan monster dan memelihara tanaman, seperti anggur kontak awan yang dimiliki Hong. Dengan kristal, mereka akan tumbuh sangat cepat. Mulai hari ini, kamu seharusnya tidak menyerap energi dari alam semesta. Hasilnya terlalu rendah, menghabiskan lebih dari setengah waktumu untuk menyerap energi. Kamu tidak akan pernah mencapai tingkat alam semesta seperti itu. Mulai sekarang, kamu akan menggunakan kristal ini untuk berlatih. Saya punya banyak kristal Muya di sini, kata Babata. Babata melanjutkan, ketika Anda berlatih, Anda dapat mengandalkan kristal. Untuk pertahanan selama tahap pengembara bintang, guru Anda menyiapkan set dewa hitam untuk Anda. Karena Anda sudah memilikinya, saya masih memiliki anggur kontak awan muda. Ketika saatnya tiba, ia dapat digunakan untuk melindungi dan menyerang. Luo Feng telah mendengar ini dari percakapan Hong dan Lei Shen. Pohon anggur kontak awan adalah kehidupan tanaman yang paling populer di alam semesta, terutama di antara pejuang yang kuat dan murid-murid mereka. Babata melanjutkan, dalam mengolahnya, pohon anggur kontak awan terus berkembang dan semakin kuat.
ia memiliki banyak jalur evolusi, komponen utamanya adalah harta yang dapat diserapnya. Jika dibiarkan di bumi, itu hanya dapat menyerap energi alam semesta, memuncak pada kekuatan level Traveler 7 atau 8. Namun, jika Anda memiliki kristal muya yang tak terhitung jumlahnya untuk itu pasti dapat tumbuh ke tingkat semesta. Mata Babata bersinar. Guru menghabiskan lebih dari setengah kekayaannya untuk mengolah anggur kontak awannya itu, dan akhirnya menjadi abadi. Guru telah mengandalkannya berkali-kali untuk menghindari masalah. Hanya terakhir kali ini, musuh terlalu kuat, anggur kontak awan juga mati. Babata, dengan kristal yang kita miliki, bisakah kita membiarkan pohon anggur kontak awan ini tumbuh ke tingkat alam semesta? Tanya Luo Feng. Tingkat alam semesta itu membutuhkan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Babata menggelengkan kepalanya. Ini bagus untuk kamu latih, cukup bagimu untuk mencapai level bintang. Tuan juga meninggalkanmu senjata roh, cocok untuk digunakan oleh seorang pelancong bintang. Ini disebut pisau pemotong busur. Namun, itu adalah senjata dasar, sebanding dengan pesawat ulang-alik Anda yang melonjak. Dalam perjalanan kembali, Anda dapat memutuskan sendiri jenis senjata apa yang ingin Anda gunakan. Babata tersenyum. Di antara pisau pemotong busur dan satel melonjak, keduanya merupakan senjata kedua. Senjata terkuat Anda saat ini sebenarnya adalah pecahan dari kapal. Luo Feng, dengarkan baik-baik. Babata menjadi serius. Ini menyangkut kehidupan kecilmu. Bahan beling ini sangat berharga. Para penguasa domain semua akan bersaing untuk itu dengan gila. Sementara para penguasa sektor mungkin tidak gila untuk itu. Mereka mungkin masih melihatnya. Babata melanjutkan. Setelah ditemukan oleh seorang pejuang yang berpengetahuan, menyambar beling sederhana, dia bahkan mungkin membunuhmu untuk melihat apakah ada harta lagi. Itu masalah besar. Tuan menyiapkan pisau pemotong busur untuk serangan. Dewa hitam ditetapkan untuk pertahanan. Cukup kristal muya, cincin spesial dan manual pelatihan untuk tingkat pelancong bintangmu, kata Babata. Babata mengangguk. Ketika kekuatan seseorang lemah, membawa seikat harta akan sama dengan merayu kematian. Guru telah meninggalkan Anda 3 rekening bank di Bank Universe Galaksia. Secara terpisah ketika Anda mencapai tingkat bintang, tingkat alam semesta, dan tingkat penguasa sektor. Begitu Anda mencapai level penguasa sektor, Anda akan menjadi seperti tiran, mampu mengambil kekayaan dan harta yang sangat besar. 15.000 meter jauh di bawah tanah, di pintu masuk kapal planet Yunmo. Luo Feng sangat puas dengan semua penghasilannya. Meskipun tidak terlalu mengejutkan, apapun yang tertinggal memang sangat berguna, dari senjata penyerang, ke baju besi pertahanan, kemampuan pelatihan, peralatan penyimpanan spesial, anggur kontak awan, teman pertempuran dan manual pelatihan. Semuanya sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Termasuk mayat di pintu masuk, 6 mayat abadi dan 1 tulang senior, semua disimpan di atas ring. Di pintu masuk kapal planet Yunmo ini telah mengalami kerusakan parah dan tidak akan pernah bisa terbang lagi. Babata menggelengkan kepalanya, untuk memperbaiki kapal yang unik dan terkemuka ini. Bahkan seluruh kekaisaran Silver Blue tidak memiliki kemampuan. Mungkin kekaisaran naga hitam bisa. Energi utama kapal itu ringan, tetapi di dalam ruang penyimpanan spesial saya sendiri, saya sudah menyimpan energi. Babata menggelengkan kepalanya. Poin utamanya adalah sistem vital kapal rusak kritis. Sistem perbaikan diri juga tidak dapat memperbaikinya. Luo Feng, aku sekarang keberadaan virtual, jadi untuk pergi bersamamu, aku butuh bantuan peralatan. Babata membalik tangannya, memperlihatkan manset pergelangan tangan. Pergelangan tangan ini adalah hal biasa di alam semesta, tidak bernilai banyak, namun, di pergelangan tangan kiri, ada inti kristal. Disitulah kesadaran saya saat ini disimpan. Inti ini memiliki ruang penyimpanan spesial sendiri dan di dalamnya terdapat sejumlah besar kristal muya, pisau pemotong busur. Aku akan menyerahkan semuanya kepada Anda sekarang. Babata memandang Luo Feng. Kapal Yunmo planet yang besar menghilang segera, menciptakan celah besar, menyebabkan sejumlah besar batu jatuh. Luo Feng berjubah hitam menggunakan energi rohnya untuk menyelimuti sekelilingnya, tidak membiarkan batu apapun mendekat. Semua AI nyata berkomunikasi dengan tuan mereka melalui pikiran mereka. Babata dengan bangga berbicara. Mulai sekarang, komputer mini kuantum Anda tidak berguna dan dapat dibuang. Sampah itu, saya memiliki semua kemampuannya dan saya 100 juta kali lebih kuat. Juga, setiap kali Anda memasuki ruang virtual, jangan memakai helm, itu sangat rendah. Orang-orang dengan posisi di alam semesta, komputer mini kuantum, sensor kesadaran,
penjaga mata pencaharian dan sistem lainnya, semuanya digabungkan menjadi satu. Babata melanjutkan, ketika Anda ingin berbicara dengan saya, cukup kirimkan energi roh ke dalam inti kristal. Kamu adalah penduduk bumi, kesadaranmu tidak berlisensi. Bahkan jika aku menghubungkan kesadaranmu dengan jaringan alam semesta, itu masih tidak sah untuk seseorang seperti Anda. Luo Feng menyebarkan energi rohnya di sekitar, merasakan di sebelah kirinya sekitar 100 meter jauhnya. Luo Feng, pohon anggur penghubung awan ini akan menjadi temanmu seumur hidup. Babata menghela nafas, tentu saja, aku, setan Babata, juga akan menemanimu seumur hidup. Hanya jika kamu mati aku akan pergi, mengikuti perintah Tuan. Sampai kamu menjadi penguasa domain, aku akan menjadi tuanmu. Kata-kata Babata terdengar di benak Luo Feng, gurunya hanya akan menyetujuinya setelah dia mencapai tingkat penguasa domain. Dengan hati-hati menempatkan botol anggur awan muda berbentuk kontak ini sampai tasnya, Luo Feng bergegas langsung ke langit. Dari kedalaman lebih dari 10.000 meter di bawah tanah, ia menembus lapisan-lapisan batu yang tak terhitung jumlahnya, melalui permukaan danau dan ke langit biru dan cerah, awan sehalus sutra melayang-layang. Sesaat, monster terbang besar akan lewat, Luo Feng melayang di udara membasahi pemandangan dan sekitarnya, dia dalam suasana hati yang baik. Luo Feng memandang komunikatornya, panggilan tidak terjawab. Dia menelepon kembali, Luo Feng, apa yang terjadi sebelumnya? Saya memanggil Anda 2 hingga 3 kali tetapi tidak dapat melewati. Suara Liu He ditransmisikan dari komunikator jam. Tiba-tiba, suara Babata berdering di benaknya. Luo Feng, ketika Anda berada di kapal Yun Mo planet sebelumnya, semua komunikasi luar diblokir. Baiklah, kita akan terus mencari. Siapa yang tahu apa yang bisa kita temukan? Liu He menutup telepon. Mencari kristalmu ya? Tidak mungkin mereka akan menemukannya lagi. Babata tertawa. Luo Feng terbang lurus ke arah jet mobilnya, mengendalikannya untuk lepas landas. Kristal-kristal itu ditinggalkan di sana karena aku meletakkannya di sana. Saya mengusir mereka dari pintu kabin kapal, saya mengandalkan energi kapal untuk meniru bentuk virtual, dan karena itu, saya tidak dapat meninggalkan kapal. Awalnya, saya melempar kristal untuk menarik para jenius terkuat di bumi, untuk menguji kemampuan mental mereka. Jet mobil melaju di langit Australia, dengan cepat menuju ke wilayah Asia, kota Jiangnan. Di dalam kapal, Luo Feng, pohon anggur kontak awan sangat setia. Itu akan mengenali tuannya seumur hidup. Ini juga mengapa ketika tuanku pertama kali mati, awan kontak awan juga mati. Setelah itu diakui tuannya, tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Itu sebabnya, proses mengenali gurunya sangat penting. Sebelum itu, izinkan saya membuat beberapa perubahan pada sistem jet otomatis Anda, kata Babata. Jika dia membeli kapal perang cerdas sendiri, dia akan meninggalkan sesuatu di dalamnya juga. Setelah itu Babata membahas pohon anggur kotak awan lagi. Pohon anggur kontak awan ini, jauh lebih kuat dari apa yang dimiliki Hong. Babata menghela napas. Selama nirvana besar sebelumnya, bumi mulai menghasilkan prajurit yang lebih kuat. Untuk menarik para pejuang ini, saya membuang anggur kontak awan yang mulai tumbuh, juga, setelah menyerap 3 kristal muya, bersama dengan 2 kristal yang saya buat menjadi bubuk, mereka diserap ke dalam tanaman, menjadi apa yang Anda sebut sebagai roh alam. Namun hanya dengan melemparkan beberapa, aku mencapai tujuanku. Karena aku tidak bisa meninggalkan kapal, aku hanya bisa menggunakan penghasil energi roh alami kapal untuk menyerang pikiranmu, secara halus memengaruhi kamu ke tempat beling itu dan untuk mengambilnya. Kemudian, saya secara halus memerintahkan Anda untuk datang ke pintu masuk kapal, kata Babata dalam satu napas. Jangan membicarakan hal ini lagi, mari kita buat pohon anggur kontak awan mengenali tuannya, kata Babata. Anda hanya perlu menggunting pergelangan tangan Anda, anggur kontak awan ini membutuhkan sedikit darah segar. Luo Feng awalnya terkejut tetapi pergi ke depan dan memotong pergelangan tangannya. Luo Feng memotongnya tepat di sebelah anggur kontak awan, darah segar mengalir langsung ke anggur saat diserap. Dengan tingkat generasi Luo Feng, luka dengan cepat beregenerasi dan dia tidak punya pilihan selain memotongnya lagi. Cahaya merah darah mulai mengintip dari tubuh pokok anggur. Pertama kali memberi makan anggur kontak awan, Babata menjelaskan, aku selalu takut memberi makan tubuh muda anggur, karena memberi makan itu membuatnya lebih kuat. Jika Anda lebih lemah dari itu, maka Anda tidak bisa menjinakkannya. Itu sebabnya selama bertahun-tahun, saya telah meletakkan fondasi. Sekarang setelah diakui pemiliknya,
ini adalah waktu terbaik untuk makan pertamanya. Pohon anggur kontak awan, yang awalnya berwarna hijau, mulai berubah menjadi merah tua, dan permukaannya memiliki jejak sutra merah yang mengalir di sekitarnya. Kamu bisa menyimpannya sekarang, langsung ke kulitmu. Pemberian makan pertama ini, buah yang saya berikan terlalu kuat, akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna. Babata berkata. Luo Feng dengan penuh rasa ingin tahu mengangkat tangannya untuk menggosok pohon anggur. Pikiran mereka terhubung dan pikiran anggur masuk ke Luo Feng, mengajar dia metode untuk menggunakan pokok anggur. Dengan pikiran, pohon anggur cepat menyusut, seperti cambuk sepanjang setengah meter, dengan cepat memasuki kulit Luo Feng dan menghilang. Setelah evolusi pertama selesai, itu akan menjadi penolong Anda. Pada saat itu, set Dewa Hitam Anda akan menjadi tidak berguna. Babata bangga. Saya berani mengatakan, di dalam seluruh kekaisaran naga hitam, tidak ada banyak yang boros untuk memberi makan sesuatu yang begitu baik pertama kali. Setelah percakapan Babata dan Luo Feng selesai, Luo Feng dengan jet otomatis segitiga biru gelap terbang menuju kota Jiangnan di tengah malam menuju rumahnya. Nah, sampai di sini bocoran Swallow Star episode 67 yang akan tayang di hari Rabu depan, dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda atas channel ini. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.